Terima kasih ya kepada Salimna dan pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Cilawu atas kesempatannya sehingga saya bisa hadir di sini. Ih, luar biasa ya, kalau orang-orang yang muslimah gini aura penontonnya juga beda banget ya. Kelihatan dari depan-depan sini ini wajah-wajah penonton yang di waktu luangnya tuh ngedengerin murotal Quran. Ya. Pasti buku bacaannya tuh tafsir Al-Marogi. Tontonan YouTube-nya pasti Ustadz Adi Hidayat ya. Apalagi ibu-ibunya nih. Ini saya senang nih lintas generasi ya, ada dari mulai pendengar Mahalini sampai pendengar Bruri Marantika semua ada di sini ya. Senang saya. Terus ibu-ibunya juga kelihatan dari wajah-wajahnya bukan tipe ibu-ibu yang kalau naik motor sen kiri belok kanan ya. Bukan. Karena bener Bu, ibu-ibu kalau di jalan itu cuma dia yang tahu arahnya mau kemana. Terus kalau ditilang suka tiba-tiba teriak Allahu Akbar. Pernah lihat video viralnya? Saya juga agak kaget ya, ternyata lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang datang ya. Saya senang banget nih Bu. Suka banyak orang yang bilang kan, perempuan mah lemah, perempuan mah di rumah aja. Justru menurut saya mah yang saya lihat di masyarakat kita, perempuan tuh lebih banyak ditakutin Bu. Kalau ada yang ingat ya, awal Ramadan lalu kita semua dihebohkan oleh sekelompok ibu-ibu yang tarawehan menggunakan seragam mukena macan tutul. Ada yang ingat? Itu enggak ada satupun yang berani negur, itu mengganggu kehusyuan. Sararian Bu, mungkin mereka mikir kayak biarinlah ibu-ibu. Yang penting pas waladolin tetap ngejawab amin. Takutnya kan malah ngejawab wow. Ya. Nah, kenalin ya semuanya, saya Zahra ya. Dan saya juga anaknya Muhammadiyah banget, saya lulusan Darul Arkom. Saya lulusan Darul Arkom Muhammadiyah di Cilawu dan saya tuh anaknya Muhammadiyah banget guys. Ya. Kalau orang lain playlist di HP-nya Bernadia, Juicy Lucy, saya mah Sang Surya. Mars Muhammadiyah. Kebetulan suami saya juga namanya Surya teman-teman. Kurang Muhammadiyah apalagi coba ya teman-teman ya. Dan hari ini, materinya udah ya. Dan hari ini tuh saya di sini akan memberikan sedikit sharing materi tentang jauhi hoax, dekati kebenaran dan perkuat iman. Nah, next. Sebelumnya ada yang tahu kan, udah pada tahu ya hoax itu apa? Kalau di era dimana era digitalnya berkembang pesat seperti sekarang ini, berita tuh bisa cepat banget Bu nyebarnya. Tanpa kita tahu kebenarannya itu tuh benar atau enggak. Nah makanya banyak sekali berita hoax menyebar di mana-mana. Hoax itu adalah berita bohong atau informasi palsu yang dibuat dengan tujuan menipu orang. Hoax bisa berupa pesan, kabar, atau informasi yang direkayasa untuk menutupi fakta yang sebenarnya. Hoax itu bukan cuma ada dari sekarang Bu. Dari zaman dulu udah ada. Bahkan manusia diturunkan ke bumi juga gara-gara hoax Bu. Hoax dari iblis kepada Nabi Adam. Bilang katanya dengan buah kuldi kamu akan hidup selamanya. Akan hidup abadi. Ternyata itu hoax. Tujuannya untuk menipu. Kalau zaman dulu mungkin sama internet ada gosip-gosip tentang kayak kalau ada orang naik jeep itu artinya penculik. Pernah dengar nggak? Atau gosip-gosip kayak ikan pari itu adalah anak durhaka yang dikutuk. Pernah dengar? Nah itu adalah contoh-contoh hoax pada zaman dulu. Cuman karena zaman dulu itu kita tidak punya alat untuk mencari tahu, nggak ada internet untuk mencari tahu itu berita benar atau enggak. Jadi ya dibiarkan begitu saja menyebar. Nah kalau zaman Rasulullah juga ada yang pernah menjadi korban hoax, yaitu Siti Aisyah Bu. Siti Aisyah itu pernah menjadi korban hoax pada tahun 5 Hijrah setelah beres perang Bani Mustholik. Jadi rombongan itu akan pulang ke Madinah tuh. Di tengah jalan mereka beristirahat dulu di satu tempat. Nah Aisyah itu kan didudukan di atas punduk unta, tapi yang ada ininya, yang ada rumah kecilnya Bu. Jadi tertutup gitu kan. Nah Aisyah itu pergilah untuk buang hajat. Orang-orang gak pada tahu. Nah Aisyah balik lagi ke tempat, dia baru
kalau kalungnya itu hilang. Terus dia balik lagi ke tempat yang tadi dia buang hajat itu. Dia nyari-nyari nggak ada. Pas balik lagi ke tempat semula, rombongan udah nggak ada, Bu. Jadi rombongannya ngira Aisyah itu masih ada di dalam rumah yang ada di atas punuk unta. Aisyah diamlah di situ. Dia berpikir, oh mungkin nanti kalau mereka sadar saya nggak ada, mereka akan balik lagi. Nah, nggak berapa lama dia nunggu, datang sahabat Rasulullah lewat, namanya Sofwan bin Mu'attal. Sahabat Rasulullah tahu, oh ini Aisyah, ayo nebeng gitu, nebeng aja sama saya. Dan itu pun nggak berdua naik unta, Bu. Aisyah naik unta, dia nuntun, sampailah ke Madinah. Pas sampai ke Madinah, orang-orang ngelihat Siti Aisyah dituntun sama Sofwan. Wah, Bu, genjleng ya sama Bu. Genjleng satu Madinah. Wah, istri Rasulullah selingkuh. Ibu tahu kan ya kalau ngegosip itu makin apa ya? Makin kecil suaranya, makin penting beritanya. Biasanya kan mana yang geus apal can gitu kan. Zaman dulu juga gitu, Bu. Wah, tahu nggak itu istri Rasulullah gini. Apalagi katanya yang paling gencar menyebarkan itu adalah Abdullah bin Ubay. Disebarkanlah itu. Wah, sampailah berita itu kepada Rasulullah. Kebayang nggak Rasulullah kayak gimana? Aisyah itu adalah istri yang paling dia cintai kan, kata hadis kan. Dan sakit hati banget dong pas tahu dia selingkuh. Dia percaya sama Aisyah, tapi dia nggak tahu kebenarannya seperti apa karena berita yang menyebar itu udah luas banget, udah parah banget. Nah, Rasulullah dalam hati ini apa nggak ada wahyu turun ya untuk membenarkan berita ini gitu, untuk mengklarifikasi berita ini. Dan Aisyah itu nggak tahu ada berita gosip di luar sana, nggak tahu. Sampai akhirnya Aisyah lagi sakit, dia pulang ke rumah, ketemu sama orang tuanya cerita. Di situ Aisyah sangat terpukul. Pas ketemu sama Rasulullah lagi, Aisyah mengklarifikasi itu tidak benar. Tapi Rasulullah diam aja. Terus Rasulullah bilang gini, kalaupun itu benar terjadi, segeralah bertobat kepada Allah. Itu Aisyah langsung nangis. Saya nggak mau bertobat karena saya nggak merasa melakukan itu. Rasulullah udah kepikiran, tapi wahyu nggak kunjung turun, Bu. Sampai 1 bulan. 1 bulan baru wahyu turun mengklarifikasi bahwa itu adalah berita bohong. Kebayang nggak itu berita fitnah keji, bahkan sampai hampir menghancurkan rumah tangga Rasulullah. Ya Bu ya. Nah, bisa langsung selanjutnya. Nah, biasanya hoax itu gampang dipercaya oleh orang tua, Bu. Betul nggak? Bapak saya setiap hari kerjaannya, enggak setiap hari sih, hampir setiap minggu lah bapak saya ngirimin video-video. Dek, tingali ieu kebesaran Allah terjadi di langit kota Mekah, aya malaikat terbang. Saya bukalah videonya. Pas dilihat di atas Ka'bah ada orang naik kuda, ada sayapnya. Tapi ibu tahu nggak editan naga terbang di Indosiar? Tahu? Nah, editannya tuh sama persis kayak gitu, Bu. Editannya tuh kelihatan aja, bohongannya teh kelihatan. Tapi bapak saya bisa percaya. Jabani itu si videonya teh di bawahnya teh ada watermark snack video. Kok bisa dia percaya gitu ya? Tapi karena orang tua mungkin minim literasi digital, akhirnya dia percaya. Dan itu sering terjadi di grup keluarga, ada. Di grup keluarga sering kan kayak kirim-kiriman politik apa. Jangan dulu percaya, Bu. Cek dan recheck dulu segala sesuatunya ya. Lanjut. Nah, contoh hoax dalam beberapa kategori, ayo. Nih, kesehatan sering banget tuh. Kayak ini bisa menyebabkan kanker. Ini bisa menyembuhkan tapi tidak ada penelitian yang membuktikan hal itu. Gitu. Jadi takutnya jadi misinformasi, kayak ini katanya kanker disebabkan AC yang dinyalakan tanpa membuka kaca saat pertama masuk mobil. Itu salah, tidak ada penelitian. Itu kan bisa jadi menimbulkan ketakutan ya. Orang jadi nggak mau masuk mobil dan lain sebagainya gitu ya. Lanjut. Nah, ini keuangan banyak banget, Bu. Phishing ini, aduh hati-hati Pak ya Pak ya. Ini biasanya penipunya tuh kayak ngirim link. Nah, itu jangan asal ngeklik link, Bu, di WA. Biasanya penipunya ngomong misalnya teh, ini lihat foto anak kamu kecelakaan. Terus ngasih link. Kita kan pasti pengen ngebuka tuh. Pas dibuka,
data HP kita diambil, m-banking diambil, password data-data password diambil, uang semua habis. Bahkan saya juga pernah tuh di WA sama penipu, Bu. Mungkin kalian juga pernah ya ada yang ngedapetin SMS ini. Di SMS ini kayak gini. Halo, saya Taylor Swift. Jet pribadi saya kehabisan bahan bakar. Tolong kirim 1 juta rupiah ke dana saya di 0838 bla bla bla. Nanti saya kasih kamu tiket konser gratis. Orang diiming-imingi tiket Taylor Swift, siapa yang gak mau, Bu? Nah, ibu-ibu mah gak tahu mungkinnya Taylor Swift siapa ya? Ibu mah taunya siapa ya, Bu? Rolling Stone kali ya? Nah, orang diiming-imingi yang indah-indah gitu siapa yang gak mau ya? Cuman saya mikir, logis gak ini? Logis gak Taylor Swift pakai dana? Logis gak Taylor Swift pakai nomor eksis? Nggak logis, makanya nggak ketipu. Nah itulah pentingnya menggunakan logika ketika kita mendapatkan informasi yang tidak logis saja gitu ya. Lanjut. Next. Nah itu yang tadi yang sosial mungkin menculikan anak, kerusuhan, perpecahan antar suku. Kayak itu suku itu atau kampung itu bilang kita begini. Desa itu bilang kita begini, akhirnya terjadi tawuran padahal beritanya belum jelas gitu. Nah ini politik juga sering ya, black campaign atau apa misalnya itu kayak calon menistakan atau menghina orang muslim gitu. Kita cari logikanya dulu nih. Biasanya calon yang atau orang yang lagi mau naik ke politik gitu ya, dia pasti nggak akan melakukan satu hal yang teledor. Dia pasti akan memberikan janji-janji indah, nggak akan mungkin menghina orang yang mayoritas, benar nggak Bu? Nah cari tahu dulu beritanya, cari di Kompas atau di berita-berita yang terpercaya, di TV One, di Metro, yang menyediakan berita-berita yang terpercaya, betul nggak ada ceritanya kayak gitu. Nah, tipe-tipe hoax, bisa dalam bentuk berita, foto atau video, teknologi AI dan deepfake, atau menggunakan emosi, memanfaatkan rasa takut simpati, dan gosip dan janji manis yang tadi diomongin ya. Ayo, contoh berita, ada yang ingat Justice for Audrey? Wah itu heboh banget Bu, cerita tentang katanya anak remaja menjadi dibully, dikekerasan sama temannya sampai merusak alat vital. Dan setelah itu udah heboh banget satu Indonesia. Audrey-nya udah ditengok sama Atta Halilintar. Atta Halilintar udah nanya Audrey mau apa? Mau collab, Jen. Udah ditanya, udah heboh tuh ya. Ternyata setelah hasil hasil cari tahu dari polisi semua tidak visum, nggak ada, kekerasan itu nggak terjadi. Ternyata ini mah cuman anak SMP lagi berantem biasa, Bu. Kebayang nggak Bu itu? Itu si anak SMP yang dituduh ngebulinya, itu dia udah kena mentalnya Bu, sampai ke psikiater karena dibully satu Indonesia. Dianggap melakukan kekerasan kepada temannya, padahal tidak. Nah gitu ya, jadi sebelum ada berita jangan dulu ikut-ikutan FOMO nge-share. Cari tahu dulu ya Bu ya, takutnya efeknya kayak gini. Selanjutnya, nah ini bisa di play nggak ya videonya? Sok, play. Ini ada perempuan lagi ngebuka pagar, tiba-tiba kelindes. Itu lihat kalimat yang tertulisnya apa? Suaminya diam saja ketika istrinya terlindes. Jadi bilangnya suaminya ada di dalam mobil, pas istrinya kelindes dia biasa aja. Jadi kan kesannya kayak yang pembunuhan berencana ya Bu ya. Ternyata setelah ditelisik, dicari tahu, itu di dalam mobil nggak ada orang Bu. Jadi dia lupa ngeklik rem. Dia lupa ngerem. Tapi betapa jahatnya itu kalimat narasinya. Kita kan jadi langsung wah gila ini suaminya parah banget. Padahal itu Nah. Next, contoh teknologi AI dan deepfake. Bisa langsung? Nah, zaman sekarang Bu, ini yang paling bahaya banget Bu. Badannya badan siap orang lain, mukanya bisa diganti Bu. Misalnya ini badannya badan Hudan, mukanya jadi muka saya itu bisa. Hudan ngomong dan mukanya muka saya itu bisa. Dan itu sering dipergunakan oleh oknum-oknum yang membuat film dewasa. Tahu? Jadi badannya badan orang lain, mukanya muka artis, muka seleb. Itu banyak terjadi Bu.
Gimana? Kejam banget gak Bu yang namanya hoax? Ya, kalau kita nggak pinter-pinter menelisik atau nggak pinter-pinter menyaring, udah kita juga akan kemakan. Terus selanjutnya, nah ini menggunakan emosi, ketakutan dan simpati. Saya ingat banget ini tahun berapa ya, 2022 atau 2023, ada berita seorang pemulung namanya Tono. Saya ingat soalnya kebetulan itu nama bapak saya juga sama Tono ya. Nah, Tono ini adalah seorang pemulung, ditanya penghasilan per hari berapa, dia jawab 1.500 rupiah. Itu orang langsung berbondong-bondong, ada yang tahu alamatnya enggak di mana? Ayo kita kasih donasi bareng-bareng. Pas didatengin ke rumahnya Bu, nuju Kuriak. Lagi ngebangun, mau di lantai 2 rumahnya. Gondok enggak itu yang mau ngasih sumbangan? Dia udah berniat baik, dia pengen ngasih sesuatu, ternyata beritanya palsu. Tapi ini hoaxnya bukan dari berita ya, tapi orangnya sendiri yang mengeluarkan hoax itu ya. Nah jadi jangan terburu-buru ya Bu ya. Kalau mau nyumbang jangan terburu-buru. Ayo lanjut, gosip dan kata manis. Nah ini tadi gosip-gosip kayak, ya apa tuh, kamari aku leungit uang 20.000. Pas pisan besoknya temen aku ngebeli HP iPhone-nya. Kok bisa kebetulan ya, bukannya maksud nuduh ya. Masa 20.000 bisa beli iPhone Bu? Ya, ini lagi dicerna lagi lah, jangan banyak ngegosip gitu ya. Dan itu janji-janji manis nih. Neng ini kebetulan banyak anak muda nih ya, Neng ya. Jangan tertipu hoax-hoax janji manis dari para lelaki ya. Yang bilang, baru kali ini aku senyaman ini sama perempuan. Besoknya jadian sama cewek lain. Nah tolong dilihat ya itu. Kenapa? Cowok-cowok red flag ini. Kita harus bisa nih Neng ya, ini mumpung masih banyak yang muda. Kita harus bisa mendeteksi cowok red flag sedini mungkin. Kenali ciri-cirinya. Biasanya dia akan mendekati kita dengan menceritakan cerita-cerita palsu. Misalnya dia sering diputusin lah. Dia sering dihianatin cewek lah. Terus di ujung kalimat dia akan bilang, padahal di usia sekarang ini aku udah gak mau main-main lagi. Si cewek langsung bersimpati. Itu akhirnya si cewek pun cerita, aku juga sering disakitin sama cowok, cina kata si ceweknya teh ya. Nah disinilah si cowok red flag akan bermanuver. Cuman cowok bodoh yang nyakitin cewek secantik dan sebaik kamu. Udah sama aku aja. Jangan ya Neng ya. Maksudnya ya boleh-boleh aja sih kalian. Maksudnya pacaran boleh-boleh aja kalau nantinya ke jenjang yang serius. Tapi kalau cuman buat main-main, jangan. Laki-laki juga kalau misalnya nyari perempuan juga yang mensupport dirinya, ya. Jangan cari perempuan yang tiap hari kerjaannya cuman bikin ribet dengan nanya, kalau aku jadi tutup odol, kamu jadi apa? Ya, kamu sayang aku enggak? Dikit-dikit ribet ya. Cari orang yang saling mensupport satu sama lain ya. Itu hoax janji manis itu cuman intermezzo ya. Lanjut. Nah dampak hoax adalah trust issue dengan berita, kepanikan dan kecemasan, kerugian finansial, rusak reputasi, perpecahan, destabilitas politik dan ancaman keamanan ya. Itu mungkin kita bisa pahami sendiri lah, kayak yang tadi heboh-heboh itu misalnya wah ini bakal ada desa sana mau nyerang kita. Jadi akhirnya terhadap mengancam keamanan gitu ya. Lanjut. Nah, ada dampak nggak sih terhadap iman? Banyak Bu. Karena banyak juga hoax-hoax yang menceritakan berita-berita ini Bu. Berita-berita tentang agama Islam yang salah. Ibu pernah ingat nggak tahun lalu ada satu kelompok di Bantul. Dia lebarannya seminggu lebih awal. Karena dia bilang dia punya nomor telepon Allah. Terus dia langsung nelpon ke pusat katanya, dia bilang gitu. Ini, saya enggak takut orang percaya karena orang pun akan bilang, oh enggak mungkin ya. Orang enggak akan percaya berita ini. Tapi yang saya takutkan orang akan ngelihat apa? Kok orang Islam banyaknya kayak gitu ya? Itu adalah dampak hoax, banyak dampaknya terhadap keimanan ya Bu. Ada lagi agama tuh sering dipakai hoax Bu. Kayak wah orang Kristen mengatakan orang Islam anu.
Atau wah orang Islam mengatakan orang Kristen anu. Padahal nggak ada yang mengatakan seperti itu. Itu kayak sengaja dibuat untuk melakukan perpecahan antara agama ya. Dan perpecahan itu juga bisa bikin iman kita berkurang Bu. Nah saya termasuk orang yang nggak gampang percaya ketika ada orang yang bercerita tentang agama lain ya. Apalagi Kristen tuh sering banget kan dijelek-jelekin, maksudnya dijelek-jelekin tuh kayak wah Kristen ngeginiin Islam. Kenapa? Karena saya tuh kebetulan berteman dengan beberapa orang non muslim dan saya melihat mereka tuh baik-baik juga Bu. Sama kayak kita gitu. Yang baiknya ada, mungkin yang jahatnya juga ada, sama seperti orang Islam juga gitu. Oknumnya ada, itunya ada. Saya bahkan tuh punya teman orang Kristen, anak Unpad. Namanya Thomas, tapi mukanya mirip lulusan Darul Arkom gitu. Jadi ada jenggotnya, ada ininya, Islam banget mukanya. Terus kesehariannya juga dia sering kalau misalnya kaget, astagfirullah. Kalau misalnya senang, alhamdulillah. Jadi sama berbaur sama kita gitu. Sampai dia bilang ke saya, teh nggak apa-apa gitu ya, aku pakai bahasa-bahasa yang biasa dipakai orang Islam. Kata aku teh nggak apa-apa Thomas, anggap aja agama sendiri. Yuk asyhadu Allah. Ngajaknya ngajak Islam ya, enggak. Terus saya menyaksikan juga ya bagaimana kebaikan orang-orang non muslim terhadap Islam. Ini kembali ke ini ya, ke maksudnya dampak terhadap iman tuh mungkin dalam hal keislaman juga ya, supaya kita tidak mudah terprovokasi untuk perbedaan agama gitu ya. Saya melihat banget menjadi saksi bagaimana kebaikan orang non muslim ke keluarga saya. Bapak saya diberangkatin haji sama orang non muslim, orang Kristen. Jadi dulu ceritanya bapak saya pas waktu SMP-nya agak brongs Bu. Hidupnya tuh di jalan, kayak suka ngamen kayak gitu ya. Sambil sekolah sambil ngamen. Nah tiba-tiba pas dia lagi di stasiun Bandung, dia nemu anak SD, mungkin masih kecil lah Bu, anak SD, Chinese, namanya Yanto, orang Surabaya. Nemu di stasiun Bandung, ternyata dia kabur dari rumahnya di Surabaya. Tinggallah sama bapak saya 2 bulan di Bandung. Diajak ngamen bareng, makan bareng, mabok juga maaf ya Bu, mabok juga bareng pada saat itu. Selama 2 bulan sama bapak saya. Selama 2 bulan itu akhirnya si Yanto ini minta dianterin pulang ke rumahnya di Surabaya. Dianterin lah sama bapak saya naik kereta. Dulu mah kereta teh bisa gratis kalau ngamen ya. Zaman dulu belum sebagus sekarang keretanya. Dianterin lah ke Surabaya. Nah pas nyampe sana bapak saya baru tahu ternyata dia anak orang kaya Bu. Di detik itu aja bapak saya udah dikasih uang yang bisa bikin dia liburan beberapa minggu di Bali. Cuman detik itu aja. Nah pada saat itu lost kontak lah bapak saya sama si Yanto ini. Puluhan tahun kemudian pas saya kelas 4 SD 2002 ada yang nelpon ke rumah. Halo Tono, saya Yanto. Tono nama bapak saya. Saya Yanto. Kebetulan saya dapat nomor kamu dari tetangga di Jalan Bima. Jalan Bima itu adalah tempat tinggal bapak saya dulu. Bisa nggak ketemu? Kebetulan saya lagi di Bandung nih. Saya pengen ketemu sama kamu. Ketemulah bapak saya sama si Yanto ini di sebuah hotel di Bandung. Terus Yanto nanya, kamu naik apa ke sini? Naik motor. Lah emang kamu nggak punya mobil? Enggak, saya baru ngejual mobil. Lah kenapa dijual? Itu buat haji istri saya pengen haji. Terus dia nanya, lah kamu gak ikut haji? Enggak, kata bapak saya teh. Kenapa gak ada duitnya? Wih, to the point pisan dia nya Chinese. Gak ada duitnya? Iya, cek bapak saya teh. Emang berapa ongkos haji? Pada saat itu ongkos haji itu masih 35 juta. Tapi bapak saya bilang 27 juta karena bapak saya punya 8 juta, tabungan 8 juta. Oh 27 juta? Ya udah, kamu temenin aja istri kamu haji. Saya ongkosin kamu haji 27 juta. Dan benar, hari Seninnya si Yanto ini ngirim ke Wesel 27 juta rupiah. Itu mama saya pas ngedengar, padahal mah ngomongnya 35 nya. Ya. Langsung benar. Nah, ini membuktikan enggak ke kita bahwa orang non muslim pun bisa baik ke kita ya. Nah, makanya ini Pak Yanto ya, kepada Pak Yanto ini kan direkam ya.
kepada Pak Yanto yang telah menghajikan bapak saya dulu. Jika bapak menonton video ini, saya juga mau haji Pak. Enggak ya, enggak. Pak Yanto makasih telah mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan itu tidak memandang suku dan agama dia berasal, tapi hanya memandang sesama manusia saja ya. Boleh tepuk tangan atuh. Nah selanjutnya, ini udah 5 menit lagi. Nah cara membedakan hoax, kita bisa memperiksa sumber, verifikasi fakta, kenali ciri hoax, dan udah ya segitu ya. Nah kenapa periksa sumber? Periksa sumber kalau pikiran rakyat itu sah atau Kompas sah. Tapi biasanya suka ada nih orang yang pura-pura ngebikin si domainnya tuh kayak yang berita asli. Jadi pikiran Dayat, pikiran Yayat gitu ya. Jadi kita nyangkanya oh ini resmi nih gitu. Atau Kompas jadi Kempis gitu. Misal gitu ya ini. Kita harus teliti nih. Kalau misalnya atau misalnya nih yang rame-rame ini mah tahu nggak yang pemerintah memberikan bantuan dana BPJS bla 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 bla. Tahu nggak? Ternyata pas dia klik ngasih linknya kita lihat nih. Oh ini bukan link resmi BPJS. Karena itunya ada blogspot.com. Itu pasti hoax. Ini kita harus pintar-pintar teman-teman. Kita harus tahu mana pemerintah resmi. Biasanya kalau domain resmi pemerintah itu belakangnya ada .go.id ya. Itu ingat-ingat aja kalau misalnya pendidikan organisasi.or.id gitu. Jadi harus tahu tuh domain-domain di belakang link itu yang betul tuh yang apa. Nah ini ya, utamakan tabayun, jangan FOMO buru-buru share, tingkatkan literasi digital dan dahulukan logika. Harus teliti karena ada berita yang kayak hoax padahal fakta atau sebaliknya. Benar Bu, ada berita yang kelihatannya kayak wah ini pasti bohongan nih. Padahal ternyata beneran. Kayak ada pernah tuh Bu berita seorang pencuri kambing di Tasikmalaya, dia ketahuan nyuri kambing. Pas ketangkep dia bilang, maaf saya teh niatnya nyuri talinya. Kambingnya ngikut. Itu kelihatannya kayak hoax ya. Padahal itu beneran Bu, ada wawancaranya. Atau kayak berita ini nih yang ditarakan. Jadi dia tuh ada seorang suami yang geram karena istrinya marah-marah terus. Akhirnya dia sebarin foto istrinya lagi buang hajat Bu. Itu kayak kita, aduh enggak mungkin ini pasti ini fitnah nih. Pasti hoax nih. Ternyata beneran ada Bu. Bapak jangan ya Pak ya. Jangan nyebarin foto itu ya Pak. Terus utamakan tabayun ya. Karena seperti kata surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, telitilah kebenarannya agar kamu tidak agar kamu tidak menyesal. Tadi itu apa sih? Kamu tuh bilang maaf ya aku masih ya lulusan Darul Arkom. Agar kamu tidak menimpakan satu celaka untuk satu kaum karena ketidaktahuanmu dan membuat kamu menyesal gitu ya Bu ya. Jadi ketika sekarang ngedengar berita nih tetangga, saya melakukan anu. Tolong di cross check dulu langsung ke orangnya. Benar nggak ini berita terjadi ya? Jangan sampai kita menimpakan satu kerugian terhadap satu kaum. Berita dari sini A, kesananya jadi C, jadi Z, itu dosanya kita jariah Bu. Selama berita itu menyebar, kita yang kena dosanya gitu ya Bu ya. Akhirul kalam, ini udah pas 30 menit. Semoga kita semua dijauhkan dari berita hoax, dijauhkan dari korban hoax, dijauhkan dari fitnah, dan tetap menjaga mulut kita agar tetap berbicara baik dan benar sehingga Allah memberikan kehidupan yang baik juga untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.